Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Condro Rahadi Saputra. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Trenggalek, jurusan Teknik Mesin. Dalam tahun ini saya mengikuti program profesi guru Daljab tahun 2024. NIM saya 23315170088. Di sini saya akan menyampaikan video kin saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan memberikan materi seperti yang kemarin. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sehat? Sehat. Ya, terima kasih. Kita lanjut, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Setelah tidak ada masalah ya untuk wifi. Saya absen dulu. Angga Dwi, Arkan, Bambang Kurnias Wahid, ya. Dimas Adi Pranata, Eka Fajar, Evan Rivaldi, Fajar Nurofik, Frisco Putra, Ilham Akbar, Irfan Murad. Lengkap ya dari 10 siswa. Selanjutnya kita melaksanakan materi atau tujuan yang sudah kita kerjakan. Yang dulu itu kita pernah melakukan apa? Mikrometer yang pernah kita jalani. Hari ini kita akan praktek yang terbaru lagi di pertemuan kedua ini. Ya, silakan modul dibuka. Itu ada pretest. Pretestnya bisa dikerjakan. Waktunya kurang lebih 3-5 menit.
Ya, sudah semua ya, 10 ya. Saya lanjutkan. Ya, ini ada pernyataan, ada guru motivasi ya pada siswa. Jadi siswa sebaiknya sewaktu-waktu belajar gunakan waktu sebaik mungkin. Mungkin kalian bisa ada waktu setelah pulang sekolah. Silakan belajar materi hari ini atau materi berikutnya. Atau sebelum tidur ada waktu, tidak usah lama-lama, 15 menit atau berapa, silakan belajar. Bisa materi yang, oh besok pelajarannya adalah katakanlah jangka sorong. Oh saya pelajari 15 menit. Kalau malam tidak ada, bisa pagi. Sebelum sekolah ada waktu, mungkin atau kita siswa datang lebih awal di dalam sekolah, ada waktu 15 menit, silakan mempelajari. Ada job sheet atau modul dari Bapak Ibu Guru atau buku paket dipelajari 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Supaya apa? Kita lebih tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Itu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, saya lanjut di inti ya. Di sini saya akan memberikan suatu permasalahan. Kita akan mengukur suatu benda. Benda itu ada namanya diameter dalam. Alat ukur apa yang kita gunakan? Ya, yang lain? Jangka sorong. Pakai mikrometer bisa? Bisa. Dalam? Bisa? Ayo. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya. Berarti terus ada lagi kita mengukur kedalaman benda. Jangka sorong. Terus ada bagian-bagian jangka sorong. Ada yang tahu? Apa aja? Ada yang tahu? Nah, enggak belajar ini, enggak hafal. Enggak apa-apa, yang penting kita kasih di pengetahuan. Ya. Jadi di sini di dalaman inti ini sudah. Terus kegiatannya yang kita teruskan adalah nanti ya di sini tadi sudah di metode itu mengukur diameter dalam atau kedalaman benda. Terus kita lanjut untuk pengelompokan tentang permasalahan. Ini sudah kita bentuk kelompok menjadi kelompok A, yang satu kelompok B. Ada yang kurang pas dengan kelompoknya atau sudah cukup? Cukup. Di sini kita akan lanjut lagi di PPT di sini. Saya bukakan dulu. Ya, ini namanya adalah jangka sorong. Ya, ada jangka sorong. Fungsi jangka sorong yang pertama, mengukur benda kerja dengan bagian luar. Ya, jadi di luar. Terus mengukur benda kerja bagian dalam. Kalau benda luar berarti pakai ini. Mungkin tak kasih contoh apa ya. Nah, ini mungkin pakai penghapus. Nah, bisa ini. Seperti ini. Ya. Secara tegak lurus vertikal seperti ini. Tidak boleh miring, tidak boleh seperti ini, tidak boleh gini. Ya, pandangan kita lurus secara tegak lurus atau ditaruh di meja. Terus mengukur kedalaman lubang. Ya, banyak sebetulnya kalau di jurusan TPM jenis-jenis ini banyak sekali yang bisa diukur. Itu nanti menggunakan berapa kedalamannya. Ya, sini kelihatan ya, Mas Bambang. Terus mengukur diameter benda yang bertingkat. Ada yang tahu bertingkat? Bingung? Tahu peluncur sekak? Nah, kan gede, cilik, gede, cilik, cilik. Nah,
itu juga bisa dikatakan bertingkat. Itu harus diukur semua. Kalau tidak diukur nggak bisa. Banyak lagi yang banyak diukur sini. Bertingkat. Terus ini ada bagian-bagian jangka sorong. Tadi ini namanya adalah rahang tetap atas, ya seperti ini. Paling atas ini namanya rahang tetap atas. Untuk mengukur apa? Dalam. Cuma juga ada keterbatasan. Ini tidak panjang. Ya. Kalau bendanya terlalu dalam juga menimbulkan masalah lagi. Nanti ada sendiri. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya. Terus tombol pengunci ini. Setiap selesai pengukuran dikunci. Tidak usah siset-siset teman. Yang penting dikunci supaya ini tidak bergerak untuk melihat hasil ukur. Ya. Terus skala Nonius yang di atas ini. Ini ada skalanya, buahnya ini sampai 8. Terus yang bawah kurang lebih hampir sama dengan penggaris sentimeter. Ya. Tapi di sini pakai mili. 1 cm sama dengan 10 mili. Kalau di sini ditemukan 200 mili berarti 20 cm. Tapi kita di pengukuran pakai mili. Terus rahang tetap bawah yang ini. Untuk mengukur apa? Luas luar. Diameter luar. Ada yang tahu apa diameter luar? Diameter bagian luar. Hah? Diameter bagian luar. Diameter bagian luar, ya, bisa untuk mengukur tebal benda seperti itu. Ini jenis-jenis jangka sorong. Ada skala Vernier terbagi dari 40 ruas, ada skala Vernier terbagi 20 ruas, ada skala Vernier terbagi 8 ruas. Satuan yang dipakai adalah inci, lebih kecil lagi. Jadi kenapa kita menggunakan jangka sorong? Kita mencari 0 komanya. Di belakang koma ternyata masih ada. Berapa toh selisihnya? Di sini ada katakanlah 1 atau 10 mili koma berapa, nanti dicari di bawah ini, Nonius bawah ini ada 0, berapa, 0,5 atau 0, dicari sampai paling lurus. Ini contoh proses pengukuran diameter dalam dan kedalaman blok. Nanti prakteknya ini. Cukup? Atau kita ulang? Bisa ya? Ini sudah selesai. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dari PowerPoint. Ada yang ditanyakan? Ya Pak, Ya, silakan Mas Bambang. bagaimana cara menghitung hasil pengukuran ini Pak? Ya, seperti ini. Ini ada jangka sorong. Ini kita terapkan seperti ini. Katakanlah ini di 30 tidak nyampe 31. Ya, ini paling dekat dicari yang paling lurus, ya. Ini dikunci. Paling lurus mana dari? Nah, ini mungkin 4 ya. Iya Pak. Berarti 30,4 milimeter. ya. Iya. Belum 31. Itu. Ada lagi?
Sudah, Pak. Sudah? Yang lain? Ada yang tanyakan? Tidak? Ya, saya lanjutkan lagi untuk kegiatannya. Kita kasih LKPD ya. Baik dulu. Itu ada LKPD, bisa saya jelaskan sebentar? Ya, tidak apa-apa. Ya. Di sini ada LKPD 1, dasar teknik mesin, kelas fase E, semester 1, elemen, peralatan dan perlengkapan tempat kerja, materi, alat ukur mekanik, jangka sorong. Tujuan, siswa dapat menjelaskan pengertian jangka sorong, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian jangka sorong, siswa dapat menguraikan fungsi setiap bagian-bagian jangka sorong. Persiapan tadi sudah kita laksanakan, berdoa, menggunakan pakaian kerja, pastikan alat dan bahan bekerja sudah tersedia, baca dan pahami buku pedoman reparasi, perhatikan waktu pekerjaan. Alat dan bahan ada jangka sorong, buku paket, HP dan internet, dan ada hari ini ada boring block. Ya. Petunjuk kerja dengan menggunakan alat bahan praktek yang tersedia dan ukur dengan 2 metode berikut bersama dengan 10 teman Anda. Ada metode 1, ukur diameter dalam blok silinder. Metode 2, ukur kedalaman blok silinder. Nah, nanti hasilnya di sini ada tabel, silakan nanti diisi nama kelompoknya. Hasilnya berapa di metode 1 sama di metode 2. Terus ada tugas, nanti kita bergantian, kelompok A mungkin mengukur dulu, yang kelompok B mengerjakan tugas dulu. Di sini ada tabel nama bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya. Kebetulan di sini ada 9, ya. Nama bagiannya disebutkan, terus fungsinya untuk apa. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Saya bagi di sini. Ini kelompok sini dulu di ME ya. Terus alat ukurnya silakan dicek dulu. Jadi tugas mengukur dulu bergantian. Ini alatnya dicek dulu. Ada 2. Terus yang ini nanti pakai ini. Dikerjakan yang tugas 2 dulu sambil menunggu. Ya, dikunci. Hah? Cara baca. Berapa hasilnya? Ya, ditulis berapa. Lanjut. Ya, terus dikunci.
baca. Berapa? Ya, kembalikan. Ya mas. Ukur sendiri boleh, ikut ini boleh. Nanti satu kelompok bisa sama atau beda. Ini nama apa? Nama siswa. Terus bawahnya nama temennya. Berapa? Sudah ya, kelompok A sudah selesai, kelompok A sudah selesai, kelompok B sudah semua? Sudah? Ya, silakan kelompok A dulu atau kelompok B dulu yang presentasi? Ya udah, presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Durian Saputra. Saya dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil ukuran kerja kami. Yang pertama, metode 1 Fajar Nurofik. Metode 1 52,20. Metode 2 93,40. Eka Fajar 52,20. Metode 2 93,40. Angga Dwi metode 1 52,30. Metode 2 94,90. Arkan metode 1 52,20. Metode 2 93,40. Evander Valdi metode 1 52,30. Metode 2 94,90. Tabel nama bagian jaga sorong beserta fungsinya. Nama bagian rahang bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar. Rahang atas untuk mengukur diameter bagian dalam. Rangkai ukur kedalaman untuk mengukur suatu kedalaman benda. Skala utama cm menyatakan hasil ukuran dengan satuan cm. Skala utama inci menyatakan hasil ukuran dengan satuan inci. Skala nonius mm untuk meningkatkan akurasi pada pengukuran dalam satuan mm. Skala inci untuk meningkatkan akurasi pada pengukuran dalam satuan inci. Tombol kunci berfungsi untuk mengunci lengan geser. Pengunci berfungsi untuk menahan rahang bawah agar tidak mempengaruhi hasil ukur. Sekian, ada yang ditanyakan? Tidak. Ya sudah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok B, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Ganesha Wahid. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, hasil pengukuran. Bambang Ganesha Wahid metode 1 50
mm, metode 2 92,1 mm. Nomor 2 struktura metode 1 54,8 mm, metode 2 93,4 mm. Ketiga, Irfan Nurul metode 1 54,7 mm, metode 2 93,5 mm. Yang kelima, Dimas Adi metode 1 54,8 mm, metode 2 93,4 mm. Yang keenam, Ilham Akbar metode 1 54,8 mm, metode 2 93,4 mm. Terus tabel nama bagian jangka sorong beserta fungsinya. Yang pertama, rahang luar. Fungsinya untuk mengukur diameter luar dan dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda, misal panjang, lebar, tebal sebuah benda yang ada. Yang kedua, rahang dalam berfungsi untuk mengukur diameter dalam dan dimensi bagian dalam atau sisi bagian dalam sebuah benda berlubang seperti diameter dalam pipa, panjang, dan lebar kotak. Yang ketiga, tangkai ukur kedalaman berfungsi sebagai untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Selain itu, bagian ini juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi sebuah benda. Yang keempat, skala utama dalam milimeter berfungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk milimeter. Yang kelima, skala utama dalam inci berfungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk inci. Yang keenam, skala Mohnius atau vernier dalam milimeter berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter, memberikan pengukuran interpolasi hingga 0,1 mm atau lebih. Yang ketujuh, skala Mohnius atau vernier dalam inci sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk inci. Yang kedelapan, skrup pengunci berfungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak dalam saat berlangsungnya proses pengukuran, misalnya rahang dan depth probe, hingga pembacaan hasil ukur bisa dilakukan tanpa takut perubahan posisi. Yang kesembilan, skrup ibu jari berfungsi untuk memberikan pegangan bagi pengguna untuk menggeser rahang gerak dengan mudah dan mengatur posisi rahang serta tangkai ukur kedalaman agar tetap menjaga pegangan yang kuat pada benda yang diukur. Sekian presentasi dari kelompok B. Ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mendapatkan hasil, ternyata ada perbedaan dari hasil ukur kelompok B sama kelompok A. Di kelompok B ada 50,2, 54 ya, 54,8, 54,7, 54,8, 54,8. Di kelompok A berapa? Salah satu ya. Di kelompok A di sini ada hasil ukur 52,2, terus 52,2, 52,2, 52,3, 52,3. Nah, ini muncul permasalahan. Di sini yang di B, kelompok B sampai 54. Nah, ini permasalahannya di mana? Kok sampai 54? Di Mas Bambang 50, jadi ada jeda 4 cm, 4 mili ya. Yang di sini masih dekat 52, 52, 52. Di sini 50 sama 54. Di mana?
Di mana? Ini yang model pengukuran metode 1 dalam. Ya. Bisa ketemu itu. Ya, kita ukur ya. Terus kita kunci. Kita baca. Ini kamu bisa dari 50 dari mana? Ini Pak, yang ini. Lurusnya ini kan? Enggak, hitungnya dari 0. Oh, nol. Nolnya ini tadi sudah. Terus yang lain kok sampai 54. Dari mana 4-nya? Dua ini ditambah sama dua ini. Ya, sama ini 54. Di sini kan ada ini. Di sini ada 50, ya. 0 ini di mana stripnya ini? Ada strip 2, berarti 52. Nah, berapa komanya dari 52? Dicari yang paling lurus antara 0 sampai 10. Paling lurus mana? Paling lurus. Di antara 0 sampai 10 yang paling lurus 2. Berapa? Hah? 2. Tadi ada beda toh? 52,2 terus ada 52,3 Angga sama Evan. Coba di Angga Evan. Angga dan Evan berapa? 2 atau 3? Hasilnya kelihatan berdua. Hah? Yang 3 kan 22, yang ini 0,3. 52. Berapa? 3. 3 tetap 3. Sebelah. 2 atau 3? Tidak sama, nanti diukur lagi ya beda lagi. Ini saya yang ngukur, mungkin ya geser bisa. Berapa? 2, tetap 2 ya. Ya, cukup? Bisa mengerti? Nanti sewaktu-waktu bisa diskusi dengan saya mengenai jangka sorong atau yang lain. KPD sudah dikasih nama, tanda tangan, bisa dikumpulkan. Sudah, nama siswa, ya, sudah dikumpulkan. Ini sudah kelompok D. Nama, tanda tangan. Ya. Jadi di penggunaan jangka sorong yang sudah kita laksanakan tadi, sudah kita laksanakan sebaik-baiknya. Terjadi perbedaan, terjadi salah baca karena belum tahu, masih pertama kali. Mungkin kalau sudah kedua sampai 10 kali, insya Allah kalian lebih baik atau lebih benar. Keterbatasan ya pasti ada di mata, cara baca, langkah kerja, cara mengukur, itu akan menghasilkan perbedaan. Saya mengukur tapi ya belum tentu benar, karena cara baca saya dengan baca kalian berbeda. Pasti ada selisih, tadi ada 2, ada 3. Nah, itu kalau diterapkan di kelas 2 di bubut, fatal. Jadi perlu diulang-ulang. Mungkin kita
ukur mungkin 2-3 kali sampai kita menemukan. Supaya kita tidak salah atau ragu-ragu, bagaimana? Ada kelompok, mungkin kelompoknya kecil 2, ada kelompoknya 3, ada kelompoknya ini hari ini 5. Didiskusikan kenapa terjadi perbedaan. Setelah berbeda, mana yang paling mendekati, diukur ulang lagi. Begitu oke, baru dijalankan di mesin bubut. Itu, ada yang tanyakan dari sini? Tidak ada, silakan dibuka lagi, ada post test, bisa dikerjakan, waktunya 5 menit. Yang sudah bisa angkat tangan. Sudah, Pak. Ya, 2 siswa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Terima kasih. Bisa memahami antara perbedaan pretest sama posttest? Lebih bisa atau menjawab? Kenapa? Karena kita melaksanakan praktek. Kenapa posttest kita lakukan di depan? Tidak saya kasih materi dulu dan lain-lain, supaya memang biar tidak tahu. Jadi ada kemauan belajar, ada kemauan membaca, ada kemauan untuk setelah cari di Google dan lain-lain. Kalau kita tidak paksakan, kita tidak akan bisa untuk belajar. Jadi di mata pelajaran manapun kalian bisa melaksanakan seperti metode yang saya laksanakan. Belajar dulu sendiri, mandiri, selesai mengikuti pembelajaran. Begitu mengikuti, kita akan bisa. Nanti di suatu saat di tes pekerjaan manapun, PNS atau apapun, pasti ada pretest sama posttest. Bisa sama, bisa berubah soalnya. Berarti kalau biasanya ada istilah soal yang biasa, ada soal yang hot. Hot itu yang lebih sulit. 10 soal biasa, nanti di akhir pembelajaran ada soal hot yang lebih sulit lagi. Tapi tidak jauh dari hasil yang dilaksanakan pada waktu praktek itu. Itu dari saya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada, kita akhiri untuk berdoa. Silakan disiapkan. Di tempat duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.